来食冰哦，食古早乌冰哦，食冰你会做医生哦，食冰甲咱过戏精哦。Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo semuanya, apa kabar? Gembira rasanya berjumpa dengan teman-teman kembali. Amina selalu berharap teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Segala aktivitas teman-teman juga berjalan dengan baik dan lancar. Kembali dalam acara Goes, Amina berbagi informasi jalan-jalan seputar Taiwan. Moga-moga informasi hari ini juga bisa menghibur teman-teman. Dan bagi teman-teman yang suka dengan nuansa pedesaan, mungkin wisata ini, perjalanan ini juga akan membuat Anda suka sekali dan juga akan merasa bahagia. Sebenarnya untuk wisata ini tidak asing lagi, baik di Indonesia atau juga di Taiwan, atau juga di seluruh dunia, berbagai negara, mereka juga ada wisata ini. Nah, wisata apakah itu? Yaitu wisata kunang-kunang. Ada yang menyebut kunang-kunang sebagai serangga atau kumbang bercahaya atau kica-kica. Nah, perlu diketahui bahwa nggak semua jenis serangga ini atau kunang-kunang ini bisa mengeluarkan cahaya. Nah, Amina jadi ingat ya dengan satu film berkisah dengan peperangan masa lalu di sebuah desa orang Jepang, di mana karena anak-anak yang ditinggal orang tua ayahnya ikut berperang, kemudian ibunya meninggal akibat perang, lalu sang kakak harus menjaga adiknya. Dan mereka tinggalnya juga nomaden ya, berpindah-pindah. Ada warga yang berbaik hati bisa memberikan mereka makanan. Sementara mereka juga tinggalnya berpindah-pindah. Lalu sang kakak, abang ini yang sangat merawat adiknya. Dan pada malam hari karena adiknya yang takut dengan kegelapan, maka sang kakak yang juga akan menangkap kunang-kunang lalu dimasukkan ke dalam sebuah kantong yang akan menyalakan, menyinari malamnya gelapnya kehidupan mereka. Ya, film yang menyatakan kesedihan karena perang dan kita selalu berharap ya agar dunia selalu damai dan jauhi dari peperangan. Karena juga seperti pekan lalu, Amina juga sempat ke Lost Army Story House di mana menyimpan banyak sekali peralatan-peralatan perang dan alutsista, kemudian juga ada banyak sejarah-sejarahnya, kisah-kisah kehidupan mereka. Selama perjalanan tersebut memang sangat menyiksa sekali. Semua orang ya, walaupun ada pihak-pihak yang menang dalam peperangan ini, tetapi hasilnya adalah sebuah kepedihan. Ya, benar-benar adalah sebuah kehancuran. Kita juga berharap semoga dalam kehidupan kita maupun juga generasi-generasi kita, penerus kita yang dijauhi dari peperangan. Hari ini Amina tidak berbicara perang, tetapi kita akan kembali lagi dengan topik wisata kunang-kunang atau wisata kumbang bercahaya atau wisata kica-kica. Ya, serangga yang bisa mengeluarkan cahaya lebih terlihat dengan jelas pada malam hari ya. Kunang-kunang yang memancarkan sinar di mana tujuannya adalah untuk saling mengenali, minta kawin kali ya, dengan menggunakan panjang gelombang sinar yang berbeda-beda tergantung juga pada spesiesnya. Selain kunang-kunang itu juga berfungsi sebagai bioindikator lingkungan dengan adanya kehadiran kunang-kunang ini yang juga menyatakan bahwa kondisi lingkungan tersebut bebas dari polusi. Sangat menarik bukan? Oke, hari ini Amina juga akan mengajak teman-teman untuk beberapa spot atau titik di mana saat musim semi berganti musim panas, jadi adalah waktunya musim kunang-kunang. Dan kita akan mampir ke beberapa tempat, contohnya di Chiayi dan juga di Taoyuan. Dan untuk di Chiayi sendiri terdapat 22 spot atau titik untuk mengamati kunang-kunang di beberapa daerah, terutama untuk jalur kereta api yang unik. Lalu juga ada distrik rahasia, area rahasia, dan beberapa jalur setapak. Kemudian juga ada perkampungan suku dengan pemandangan karpet ajaib yang sangat spektakuler. Dan di mana pemandangan ini juga sangat menarik perhatian para wisatawan yang hendak berlibur tamasya keluarga. Dan juga bagi pecinta fotografi, mereka bisa menyaksikan atau merekam
momen-momen lautan kunang-kunang yang sangat indah ini ya. Tentunya bagi keluarga yang membawa anak-anak mereka juga akan sangat menikmati ya wisata kunang-kunang, menikmati keindahan di malam hari ya. Dengan lautan kunang-kunang yang indah serta bagaikan kunang-kunang sedang tampil dengan pertunjukan tarian mereka. Nah, salah seorang fotografi yang bernama Chen Kuoken sempat juga mengambil beberapa foto-foto yang sangat menakjubkan di tempat atau titik-titik di mana banyak sekali kunang-kunang di salah satu tempat di Chiayi yang ada di desa Wantan, Zhongpu, sangat menarik sekali. Dan beliau mengatakan bahwa mengunjungi kembali ke tempat habitatnya kunang-kunang. Dan walaupun agak tertutup pada malam hari di mana ia juga bisa menikmati angin sepoi-sepoi di siang hari. Kemudian juga di malam hari saat langit mulai gelap maka tamu-tamu ini berdatangan dan suasananya sangat harmonis sekali ya. Dan kemudian di rumahnya yang ada di desa Wantan, dia juga bisa merasakan cahaya yang redup karena di depan jendelanya mulailah terdengar ada serangga yang mulai berbunyi, bersuara. Kemudian juga ada katak. Lalu juga bisa terlihat kunang-kunang berterbangan dan juga bagaikan mereka menari ya. Seolah-olah mereka sedang tampil dengan pertunjukan mereka memainkan sonata tanpa ada cahaya bulan. Malam yang sungguh puitis dan sangat indah sekali. Benar-benar membuat orang-orang sangat suka ya. Ditambah dengan keindahan alam di malam hari ya. Dan tempat ini juga sangat cocok sekali untuk mengambil foto di mana lautan cahaya yang bersinar dengan indah di beberapa lokasi-lokasi yang ada di Chiayi. Contohnya di Suise Liao, pemandangan yang sangat indah sekali. Maka dari pemerintah daerah kabupaten mereka mengatakan bahwa Kabupaten Chiayi juga telah berhasil dengan pemulihan kunang-kunang dan sejumlah spesies kunang-kunang bisa dikatakan cukup tinggi, lebih banyak spesiesnya daripada beberapa tempat-tempat yang ada di Taiwan. Dan daerah ini bisa dikatakan sebagai tempat musim kunang-kunang yang disebut dengan firefly yang sangat indah. Selain itu, selain dari Suise Liao, masih ada beberapa stasiun kereta api lama. Contohnya adalah Fenqihu dan juga Liyuan Liao. Dan tempat ini sangat cocok sekali bagi wisatawan yang mereka pada saat jalan-jalan ke pegunungan di pagi hari mereka bisa mendaki gunung, berolahraga, menghirup udara segar dan kemudian di hutan alisan ini mereka juga bisa melakukan perjalanan dengan kereta api. Nah, untuk jalur kunang-kunang ini, wisata kunang-kunang juga ada yang cocok untuk segala usia. Dan terdapat Taman Ekologi Yuantan di Desa Chuchi. Dan tempat ini juga ada jalur khusus wisata mengamati kunang-kunang. Dan dikatakan juga sangat ramah ya, sangat bersahabat karena jalurnya ini bebas hambatan, sangat mudah sekali dijangkau bagi mereka yang membawa anak-anak atau wisata keluarga atau juga orang tua. Bahkan bagi mereka yang membutuhkan kursi roda berkebutuhan khusus juga bisa ikut serta dalam perjalanan wisata kunang-kunang ini ya. Bisa menikmati kunang-kunang dengan mudah. Nah, Chuchi Xiang atau Desa Chuchi di pemukiman Guanghua bisa dikatakan sebagai perintis dalam pemulihan kunang-kunang di kawasan untuk resort pemandangan alisan. Nah, kita ketahui bahwa semakin banyak manusia yang membangun, tinggal menetap di sana dan hal ini juga akan mengganggu habitat. Banyak kunang-kunang yang punah tidak bisa menetap lagi di tempat tersebut. Tetapi untuk beberapa titik-titik spot-spot yang ada dari pemerintah Kabupaten Chiayi, mereka juga meminta warga, ya siapapun, baik warga lokal ataupun juga pendatang, mereka tetap memelihara lingkungan yang ada agar kunang-kunang tetap bisa berkembang biak. Nah, salah satu contohnya yang sudah Aminah sebutkan yaitu di lokasi Chiayi ini ya. Nah, kemudian di bulan April yang juga merupakan musim kawinnya untuk binatang kunang-kunang, cukup unik dan menarik. Lalu dari masyarakat setempat mereka mengintegrasikan rumah singgah mereka
dengan Dinas Pariwisata setempat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan rekreasi atau wisata. Salah satunya adalah wisata kunang-kunang yang juga mengajak wisatawan untuk menikmati perjalanan ini ya. Ya, cukup menarik bukan? Nah, banyak sekali tempat-tempat yang juga menyajikan wisata kunang-kunang, dan umumnya di Taiwan sendiri kurang lebih pada bulan April hingga Mei, dan setiap tahunnya pada akhir musim semi dan di awal musim panas, teman-teman juga bisa ikut menikmati wisata kunang-kunang dan dapat melihat dengan jelas kunang-kunang yang berterbangan di malam hari dengan cahaya-cahaya mereka yang sangat indah sekali ya. Kemudian untuk beberapa lokasi yang ada di Chiayi dikatakan mungkin terdapat sekitar 42 spesies kunang-kunang yang berbeda di beberapa permukiman komunitas Licia, kemudian komunitas Chasan, komunitas Sizi, dan juga komunitas Ruili. Dan kunang-kunang yang berterbangan banyak sekali, puluhan ribu mungkin ada, dan kita bisa menikmati resort yang ada di Hutan Nasional Alishan dipenuhi dengan kunang-kunang. Benar-benar sangat menakjubkan. Oke, teman pendengar, Amina juga akan mengajak teman-teman untuk berpindah ke lokasi yang lain, tetapi tetap sama ya, kita menyambut wisata kunang-kunang. Pada saat menjelang bulan April merupakan waktu yang tepat untuk menikmati wisata kunang-kunang di sepanjang jalan raya lintas Pulau Utara Taiwan, yaitu di Taoyuan. Nah, di mana dari pemerintah kota Taoyuan mereka yang juga sudah mengeluarkan peta untuk wisata perjalanan menikmati kunang-kunang yang memperkenalkan ada total 15 titik untuk observasi kunang-kunang atau wisata kunang-kunang, dan juga mengingatkan kepada masyarakat habitat kunang-kunang sangat-sangat sulit sekali untuk dilestarikan atau dijaga, maka sebelum mereka harus mempersiapkan dengan baik bagaimana rencana perjalanan ini agar pada saat ada kunjungan masyarakat umum, banyak orang, setidaknya tidak mengganggu habitat mereka. Dari Dinas Pariwisata Kota Taoyuan yang menunjuk bahwa kunang-kunang memang benar sangat membutuhkan habitat yang bersih, bebas polusi untuk bertahan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir ini, jumlah kunang-kunang yang ditemukan di Taoyuan juga telah meningkat, yang menunjukkan bahwa konservasi ekologi di Taoyuan secara bertahap juga menunjukkan hasil, terutama untuk kawasan Tasi dan juga Pusing. Dan untuk waktu terbaik menikmati kunang-kunang adalah saat hari sudah gelap, dan waktunya adalah pertengahan April hingga awal Mei. Tetapi untuk kunang-kunang juga akan bermigrasi, mereka akan mencari lingkungan yang bersih juga, sehingga untuk lokasi pengamatan tetap bervariasi dari tahun ke tahun. Nah, pada tahun 2025 ini dari kantor pengelolaan kawasan pemandangan di kota Taoyuan, mereka sudah kembali menyelidiki beberapa titik-titik untuk wisata kunang-kunang, dan diantaranya dimulai dari Taman Xizhou yang ada di Waduk Semen, kemudian juga jalur setapak Paijilin di distrik Tasi, dan juga jalur tempat-tempat yang cukup antik di Nanzhou, ada benteng Zhentousan, dan di Guanyintong, kemudian juga perkampungan suku Heliu, kawasan Xiaoulai di distrik Fuxin, dan penemuan dari beberapa titik-titik di mana banyak kunang-kunangnya sudah disusun sedemikian rupa, dituangkan dalam sebuah peta. Dan peta ini dibagikan kepada masyarakat umum bagi mereka yang hendak berwisata kunang-kunang, juga bisa melihat peta ini di situs dari Dinas Pariwisata Pengelolaan Taman yang ada di Taoyuan. Berharap semoga warga yang ingin mengajak keluarga, orang tua mereka untuk menikmati wisata alam, wisata kunang-kunang bisa mampir ke beberapa titik-titik yang ada di Taoyuan. Kemudian juga dianjurkan untuk memperhatikan keselamatan pada saat berwisata kunang-kunang, dan juga dianjurkan mengenakan busana lengan panjang dan celana panjang serta sepatu bot untuk menghindari gigitan serangga. Dengan demikian perjalanan wisata kunang-kunang ini juga akan menyenangkan. Demikian teman pendengar informasi yang Amina bagikan dalam acara Goes di hari ini. Semoga saja menghibur. Amina pamit dulu, sampai jumpa.